belajar gereja Teruna dulu ya. Nanti kalau kakak bilang apa kabar Teruna, kalian jawabnya luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Bisa ya adik-adik? Yuk kita coba. Apa kabarnya Teruna? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Ya, minggu ini tanggal 5 Juli 2020 kita akan dilayani pelayan firman yaitu Kak Tika dan liturgos Kak Ana. Pada liturgos dipersilahkan. Kita siapkan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan marspelkat PT. Seperti biasa kita berdiri dengan sikap sempurna. Semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada Ayah Bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Untuk nyanyian pembukaan, kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Shalom adik-adik, baiklah kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Buat sore hari yang indah ini, kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online, meskipun kami bersama adik-adik Teruna kami dari rumah mereka masing-masing. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau boleh campur tangan dalam ibadah kami ini, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami renungkan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Amin.
Shalom adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh-musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik masih memiliki semangat yang luar biasa, antusias, fantastis, dan excellent. Puji Tuhan, di sore hari yang indah ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tanggal 5 Juli tahun 2020. Di awal bulan Juli ini kita boleh belajar akan firman Tuhan dengan judul Orang Israel Menyembah Berhala pada Zaman Hakim-Hakim. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak ingin tanya kepada adik-adik. Adik-adik masih ingat tidak cerita tentang Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, semua pasti masih pada ingat. Bagus. Nah, adik-adik, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata ada satu kesalahan yang dibuat oleh Musa, sehingga dia tidak sampai membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oleh sebab itu, Musa digantikan oleh Yosua. Seperti yang di ayat 9, di situ dikatakan ayat 8 dan 9 bahwa Yosua memimpin bangsa Israel hingga akhir hidupnya yang di usia 110 tahun. Di situ bangsa Israel taat kepada Tuhan. Namun setelah orang-orang yang hidupnya lebih lama dari Yosua juga sudah meninggal, muncullah generasi baru, lahirlah orang-orang baru. Ternyata adik-adik, orang-orang baru ini mereka lahir sebagai generasi yang tidak lagi menyembah dan taat kepada Tuhan. Mereka justru
menyembah Allah-Allah lain, yaitu dewa Baal dan dewa Asitor. Mereka tergoda oleh orang Kanaan yang menyembah dewa Baal dan Asitor. Adik-adik tahu tidak? Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan, di mana orang Kanaan percaya bahwa dewa ini dapat memberikan mereka hasil tanah yang baik dan juga ternak yang banyak. Itulah dewa Baal. Sedangkan Asitoret adalah pasangan daripada dewa kesuburan. Oleh sebab itulah bangsa Israel tergoda. Mereka ingin cepat-cepat mendapatkan hasil tanah yang baik, dan mereka juga tergoda untuk menyembah dewa Baal. Adik-adik pasti juga tahu bahwa dewa Baal itu ketika dia memberikan sesuatu kepada orang Israel, ketika dia memberi, dia menginginkan sesuatu. Bisa saja itu jiwa mereka atau bahkan hidup mereka. Sangat mengerikan, bukan? Sama seperti itu, Mbak. Kalau misalnya adik-adik ikut mengambil bagian yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif seperti dukun, itu sesuatu hal yang pengen cepat selesai, pengen cepat kaya, ujung-ujungnya ada sesuatu hal diambil. Di sini Allah Israel dirasakan oleh bangsa Israel generasi baru ini sangat lama. Padahal Tuhan Allah Israel itu tidak seperti dewa Baal. Dia tidak ingin memberikan apa yang diingini oleh bangsa Israel dengan cepat. Tidak. Tidak kan? Kenapa? Kenapa? Karena Allah Israel itu bukanlah Allah yang bisa kita kendalikan. Bukan suka-suka kita mau minta apa hari ini juga harus ada. Bukan seperti itu adik-adik. Allah Israel itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tahu memberi apa yang dibutuhkan oleh umatnya, bukan apa yang dimau. Oleh sebab itu, ketika Allah memberi, Dia tahu saat yang tepat, kapan ini harus diberikan. Dia memberikan yang terbaik untuk umatnya. Oleh sebab itu, bangsa Israel memuliakan Tuhan lewat apa yang sudah mereka terima. Dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sebagai remaja, contohnya di masa pandemi ini, apakah adik-adik memaksakan diri untuk keluar rumah tanpa harus memakai masker? Atau dalam hati adik-adik, toh ada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tapi itu sama saja kita melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah juga. Itu sebagai salah satu bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengikuti aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua nih, misalnya saja saat ini adik-adik baru saja menerima report card, kan? Menerima hasil laporan nilai adik-adik. Adik-adik melihat, aduh kenapa nilai itu seperti ini, padahal aku sudah berdoa kepada Tuhan.
apapun masalah yang dihadapi oleh adik-adik, baik itu susah maupun duka, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita doakan, misalnya ada yang mau masuk ke dalam sekolah favorit, rencananya mau masuk sekolahnya, mari kita doakan, sebutkan nama sekolahnya. Tuhan, aku mau sekolah di sini. Kita yakin, lalu kita ada usaha apa? Ya, dengan belajar yang tekun, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita boleh menjadi berkat dan sebagai tanda kesaksian kita. Atau bahkan ada juga abang-abang kita atau kakak kita yang ingin masuk universitas ternama atau masuk ke dalam sebuah perusahaan. Mari kita doakan supaya dia boleh menjadi berkat. Tidak hanya untuk membanggakan diri saja, tapi boleh menjadi berkat. Sebagai seorang pedagang atau berjualan orang tua, kita doakan orang tua kita. Sebagai pedagang yang jujur, pasti akan ada hasil yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Di ayat 14 dan 15, adik-adik boleh lihat. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan marah karena mereka menyembah Baal dan Asitoret. Selama ini mereka sudah tahu bahwa mereka punya Allah yang besar, yang luar biasa, yang bisa memberikan mereka apa saja. Tapi karena mereka tidak sabar menunggu, mereka ingin hasil yang cepat, mereka lalu menyembah berhala. Di sini dikatakan bahwa Allah mengerahkan mereka ke dalam musuh-musuhnya. Kenapa Allah mengerahkan mereka? Berarti Allah tidak sayang? Bukan seperti itu, adik. Itu artinya bahwa Allah yang mendatangkan penderitaan itu kepada Israel. Bukan karena Allah jahat, bukan juga karena Allah ingin membinasakan, namun itu karena Allah sangat mengasihi umatnya. Dia memberikan hukuman supaya jerah, supaya bangsa Israel menyadari bahwa Allah Israel itu lebih besar daripada dewa Baal dan Asitoret. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kadang-kala seperti itu. Ketika kita mendapat masalah, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tentu tidak seperti itu. Melalui iman, kita boleh percaya bahwa apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan itu boleh menjadi berkat yang kita bagikan juga untuk sesama kita. Demikian pula yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka ingin cepat-cepat mendapatkan hasil tanah yang baik, sehingga tergoda. Lalu ketika mereka diberikan Tuhan jatuh ke dalam tangan musuh mereka, mereka tidak berdaya lagi. Dan ketika mereka tidak berdaya, barulah adik-adik, ya, barulah Tuhan mengirimkan hakim-hakim bagi mereka. Hakim-hakim ini muncul di tengah-tengah umat Israel untuk memimpin hidup mereka kembali menyembah Allah Israel. Bahkan hakim-hakim ini juga dihadirkan Allah untuk melindungi umat dari bangsa-bangsa lain yang menyerang umat Israel.
Itulah bukti cinta Allah yang besar bagi umatnya. Oleh sebab itu adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Baik itu dalam kesukaran kita, dalam kesenangan, dalam kedukaan. Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kita, di mana adik-adik bisa hidup dalam ketaatan dan setia kepada Tuhan. Seperti ada sebuah video nantinya yang akan dimunculkan.
Adik-adik boleh lihat seperti apa adik-adik diberikan tugas untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, memikul salib. Tema kita minggu ini adalah tentang umat Tuhan masa kini, masa milenial, remaja masa kini. Justru banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tapi di sini kakak-kakak layan teruna, adik-adik teruna, kita boleh menjadi berkat. Kakak bersyukur adik-adik mau ikut ibadah hari ini meskipun secara online. Puji Tuhan kita masih dalam keadaan sehat hari ini di masa pandemi ini. Kedua, adik-adik, yang mau diajarkan kepada kita adalah belajar. Kita belajar bahwa dalam kasih Tuhan itu kita tidak ingin bahwa dalam kasih Tuhan itu Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam kebinasaan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwa dalam era digital 4.0 adik-adik boleh belajar bahwa adik-adik mau ambil yang mananya, yang positifnya kah atau yang negatifnya. Lalu yang ketiga, memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ini bisa jadi kunci adik-adik, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Adik-adik cinta dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara doa, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa dapat jawabannya semua di dalam firman Tuhan. Dan ketika adik-adik punya masalah, mungkin kadang-kadang adik-adik boleh sharing ke teman-teman adik-adik, tapi ternyata teman adik-adik malah menceritakannya ke orang lain. Ada Tuhan yang selalu ada buat adik-adik. Apapun masalah adik-adik, sama seperti ketika adik-adik berbicara dengan sahabat adik-adik, dengan teman, dengan orang tua, adik-adik boleh menganggap Tuhan itu sebagai saudara, kakak, atau siapa. Kita memiliki keakraban yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan saat adik-adik sudah memiliki keakraban itu, maka adik-adik akan cinta kepada Tuhan. Apapun masalah adik-adik cerita kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada orang-orang di sekitar kita, ada orang tua yang merangkul kita. Adik-adik doakan orang tua supaya selalu diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi. Mungkin ada orang tua yang bekerja, yang di PHK karena pekerjaannya. Adik-adik boleh renungkan nanti. Adik-adik boleh tanamkan dalam diri adik-adik, aku mau ikut Tuhan. Aku mau belajar akan firman Tuhan. Atau mungkin adik-adik malas membaca. Adik-adik bisa belajar dari sosial media. Adik-adik bisa lihat quotes apa hari ini, Alkitab apa. Atau mungkin adik-adik tidak suka juga melalui media suara, media visual. Adik-adik bisa melalui gambar, film. Apa yang bisa adik-adik bagi kepada teman-teman. Itulah gunanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Di masa milenial ini, kita diajak untuk tetap bersyukur, belajar akan firman Tuhan dengan tetap berdoa dan mempelajari akan firman. Lalu di masa kini, di masa milenial ini, kita juga diajak untuk tetap mengasihi Tuhan. Dengan tetap mengasihi Tuhan, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengikut Tuhan. Seperti yang kakak sampaikan tadi,
dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Selama masa pandemi, adik-adik tidak bisa keluar. Kalau dibilang keluar harus pakai masker. Meskipun adik-adik masih remaja, adik-adik tidak peduli dengan hal seperti itu, tapi kita bisa saja jatuh sakit. Karena ketidakpedulian itu. Oleh sebab itulah, adik-adik, kakak mengingatkan kembali, kuncinya itu ada, cara menghafalnya itu TTS, taat, tekun, dan setia. Jadi ketika adik-adik taat, adik-adik pun bisa tekun dan setia. Taat akan firman Tuhan, tekun untuk melakukan firman-Nya, dan tetap setia memuliakan Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kakak mau adik-adik untuk bisa menjadi generasi online. Apa itu generasi online? Generasi online itu adalah generasi dalam jaringan atau biasa disebut dengan liquid church. So this is your time to show. This is your time to show. Nggak hanya mau nunjukin diri kita, tapi sebagai remaja, sebagai teruna GPIB Batra Hayat, kita boleh berbagi dengan teman-teman kita, siapapun juga, baik itu di luar dari lingkungan kita, baik itu sesama kita, dengan cara berbagi cerita iman. Hashtag cerita iman ya. Jadi biasanya adik-adik dengan hashtag Teruna Sharing, adik-adik boleh ditambahkan hashtag cerita iman. Dalam hal kecil saja adik-adik. Contohnya, kakak pada waktu SMP, kakak punya kebiasaan ya pada saat mau ujian di situ baru mau belajar. Jadi bisa disebut dengan SKS, sistem kejap semalam. Jadi pada saat ujian, besok nih mau ujian, nah kakak langsung ya santai aja, biasa aja, paling ulangan ini juga, nggak masalah lah. Lalu ternyata pada saat ujian, kakak tidak bisa jawab apa-apa. Ujung-ujungnya apa adik-adik? Mencontek. Justru kakak mencontek, kakak siapin catatan kecil-kecil. Lalu pada saat ujian, kakak sudah siapin ini catatannya kecil-kecil. Lalu tibalah saat pembagian. Di saat pembagian soal ujian, mulai semua sudah pada sibuk mengerjakan ujiannya. Apa yang ada di pikiran kakak bukan tentang cara menjawabnya, tapi bagaimana supaya guru yang pengawas di depan itu tidak memperhatikan kakak. Kakak sibuk, bagaimana caranya untuk mengambil kertas yang sudah kakak catat tadi. Di saat kakak mau ngambil kertas itu, ternyata kakak ketahuan, kakak ditegur. Dan di hadapan teman-teman, apa yang adik-adik rasakan? Kakak merasa malu. Kenapa harus mencontoh? Yang ada kan malu. Setelah kejadian itu adik-adik, semenjak di bangku SMP itu sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Kakak belajar untuk mulai belajar. Maksudnya mulai belajar yaitu sebelum jauh-jauh hari mau ujian, kakak siapkan diri kakak. Tidak hanya mempersiapkan diri saja, tapi juga mari kita bawa dalam doa. Seperti yang kakak sebutkan tadi, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Di sini
kakak mau adik-adik juga boleh sharing cerita adik-adik. Ya, yang mungkinnya dulu adik-adik juga punya kebiasaan, misalnya waktu kecil, umur, ini hal kecil ya adik-adik. Adik-adik nggak harus buat video yang kapasitas yang banyak, adik-adik bisa teks, melalui teks ya. Dulu waktu aku masih SD, aku pernah ketahuan mencuri. Ada banyak contoh adik-adik, ada banyak kejadian. Namun kini kejadian itu tidak ingin terjadi lagi dan adik-adik berubah. Ada perubahan yang datang dari diri adik-adik sendiri. Jadi kakak mau adik-adik untuk sharing tentang iman dan kasih yang adik-adik pernah rasakan di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih. Baiklah, kita respon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tutur kata jenuh kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jenuh kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Baiklah adik-adik, kita akan bersyafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, buat sore hari yang indah ini kami boleh belajar akan firman, akan besar kasih setiamu terhadap bumi ciptaan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur buat berkat yang boleh kami terima dari Tuhan. Hingga pada hari ini, di awal bulan Juli ini, kami boleh belajar akan firman-Mu bersama adik-adik teruna dari rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima selama sebulan, selama seminggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, baik itu di tingkat daerah, pusat, di dalam menangani masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, baik itu karena COVID-19 ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, terkhususnya untuk para medis di garda terdepan ya Bapak, para dokter dan suster yang belum bisa bertemu dengan keluarga mereka sampai hari ini. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau boleh ikut campur tangan
untuk memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja. Meskipun di masa pandemi ini kami masih beribadah online, kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan umat. Berkati para presbiter, pendeta, dan para pelayan-pelayan, baik itu PA, PT, PKB, PA, PKLU, dan persekutuan. Biarlah kami boleh menjadi berkat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap selalu melayani. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami di masa tua mereka. Berikan mereka kesehatan, baik mereka yang orang tuanya di dalam masa pandemi ini harus kehilangan pekerjaan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar kami tetap boleh mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Berikan mereka kekuatan ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna dan kakak-kakak layan yang selalu tetap setia melayani, yang tetap selalu ikut dalam ibadah persekutuan. Biarlah kami boleh belajar akan firman, belajar akan berkat. Ajarlah kami ya Bapa, ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap selalu bersyukur, untuk tetap selalu mencintai Engkau, untuk tetap selalu belajar akan firman, sehingga di masa pandemi ini kami boleh belajar untuk menjaga kesehatan kami, untuk peduli terhadap sesama kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
Shalom adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah Teruna pada hari ini. Untuk Sariwarta minggu ini, untuk tanggal 19 Juli nanti kita akan gabungan Teruna dengan Teruna GPIB Taman Sari Salatiga. Nah, nanti linknya akan dikirim di grup Teruna Batra Hayat ya. Nanti untuk jam dan info lainnya akan dikabar dan infoin di grup Teruna Batra Hayat. Bagi teman-teman yang belum ada di grup PT, mungkin teman-teman yang ada di grup boleh kirim nomornya, nanti kirim DM di kontak di bawah ini ya. Nah, untuk aktivitas yang dikasih Kak Tika, jangan lupa dikerjakan ya. Dan untuk yang di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Kalau terpaksa keluar rumah, tetap pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Setelah aktivitas dari luar rumah, adik-adik harus langsung segera mandi. Tetap jaga kesehatan. God bless you. See you. Dadah.